Selamat siang, berjumpa lagi dengan channel Dani Ramli, Rumah Wisata Edukasi Candi Abang. Sedikit kita berbagi ilmu tentang motivasi. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan ya. Jadi membuatkan diri seseorang itu ingin mendapatkan suatu energi baru dikala dia mempunyai suatu persoalan ataupun punya masalah gitu ya. Kurang semangat, kurang kinerja, kurang kreatif. Nah, di sini kita ingin memberikan suatu contoh bahwa seseorang itu bisa dia berkreatif, inovatif, ataupun dia bisa untuk berkarya, ada dorongan, ada contoh, ada yang dilihat, ada yang digunakannya, atau mungkin ada referensi. Begitu juga suatu orang ingin berusaha itu paling tidak dia sudah pernah melihat ataupun membaca, mendengar. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bisa melihat peluang apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita melihat orang berhasil, kenapa dia bisa berhasil, kita tidak berhasil? Salah satu mungkin kita kurang mengetahui, atau mungkin kita kurang mempelajari, atau kita kurang melihat. Nah, akhirnya kita mulai belajar. Nah, belajarlah kita dari orang lain. Artinya belajar dari orang lain ini kita melihat situasi dan kondisinya. Jadi kemauan yang besar dalam diri kita itu adalah 50%. Nah, 50% kekuatan itu baik kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan susah gitu ya. Nah, kita berusaha untuk membuat suatu energi baru. Energi baru yang bagaimana? Ya kita semangat, punya percaya diri. Jangan lupa bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Begitu juga ada yang punya ilmunya banyak, tapi dia tidak bisa berbagi. Dia hanya untuk dia sendiri. Nah, kalau kita ini belajar mencari suasana yang baru, peluang yang baru, agar ilmu kita itu bertambah. Dengan ilmu kita bertambah, kita bisa berbagi kepada orang lain. Yang kita merasa, saya sudah pintar, saya sudah lebih dari segala-galanya, saya sudah profesor, saya sudah doktor, saya sudah master gitu ya. Nah, kalau menghemat saya, pengalaman saya, itu boleh-boleh saja, itu prestasi karir gitu ya. Tetapi dalam satu hal kita harus tahu, setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, mana yang kurang punya kita ini, siapa saja dimanapun juga, termasuk dari Sabang sampai Merauke. Jangan kita pernah menyepelekan ataupun merendahkan suatu makhluk. Kalau bisa kita bekerja sama satu sama lain, baik hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Karena apa? Sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kami dalam orang Muslim ya Allah ya, yang lain mungkin ada yang Tuhan Yesus, ada Sang Hyang Widi, ada juga mungkin kepercayaan, silakan saja. Ada yang berdasarkan budaya, tidak apa-apa, selagi kita punya tujuan dan kita tahu dan bermanfaat bagi kita, khususnya orang lain. Nah, kalau kita di Rumah Wisata Edukasi ini ya sebenarnya tidak terlalu besar seperti Rumah Wisata Edukasi punya ini, tidak juga. Kita luas cuma 300 dengan rumahnya. Tetapi kita biasa saja, tapi luar biasa nantinya. Di luar sana, apa? Pengalaman, ilmu yang pernah kita dapatkan. Mulai dari ada bonsai, ternak burung puter, kita ada penelitian, ada pengabdian, ada kita buat pupuk, ya, ada bonsai, ada jamu. Nah, semua yang kita punya itu kalau bisa kita berikan pada orang lain.
berdasarkan pengalaman kita. Teori banyak, profesor, dokter mengatakan ini ramuan ini ada kandungan ini, enggak apa-apa kita belajar. Tapi kalau kita secara empiris arti kata bahwa kita ini mencoba sendiri. Kalau saya ya terus terang saja, saya meracik, saya selalu ingin tahu, saya selalu ingin belajar. Dan kebetulan juga kita sebagai motivator, sebagai juga pendidik dari adik-adik kita dari Sabang sampai Merauke. Saya menjadi dosen itu sejak 94 di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Sudah berapa mahasiswa saya, anak-anak angkat saya, anak-anak didik saya, adik-adik saya di seluruh Indonesia, mungkin sudah di luar negeri, di Timur-Timur, cukup banyak. Nah, saya hanya bisa memberikan seperti ini. Mereka datang ke sini, dalam perkuliahan kita kasih, ya sebatas kemampuan kita. Nah, untuk memperdalamkan itu, mereka lebih tahu nanti setelah di lapangan, di tempat kerjanya dia. Tapi bagaimana memotivasi mereka, menggerakkan mereka, punya semangat. Dia belajar itu kan karena nggak bisa. Kalau dia bisa, ngapa dia belajar? Nah, kalau kita susah untuk memberikan pelajaran pada adik kita, ya kita cari solusinya. Dengan metode apa gitu. Metode kita belajar, kita memberikan kuliah, kita presentasi, atau mungkin kita berikan contoh seperti hal-hal seperti ini. Saya rasa mereka di daerahnya lebih luar biasa. Cuma mereka belum tahu. Contoh aja kita, ada suatu berlian itu di lumpur. Berlian itu, tapi tidak diapa-apakan ya tetap saja. Tidak ada artinya. Tetapi kalau kita ambil, kita bersihkan, kita poles, letak kita pajang, miliaran. Makanya adik-adik kita di daerah timur yang mulai dari Kalimantan, Papua, Bali, NTT, ya, Sulawesi, dan Sumatera, kita berikan satu pandangan contoh. Mereka kan merantau, saya juga orang perantau. Tapi suka duka semua itu harus pakai proses, tidak bisa. Kamu harus begini menurut kita, tidak bisa. Tatanan budaya orang beda-beda. Dan kita punya hak masing-masing. Nah, kita hanya bisa membantu, memberi. Dia nggak bisa, kenapa? Persoalannya. Ya, karena manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu adalah dengan semua sama. Ada air, ada api, ada air, angin, ada tanah, ada rohnya. Nah, kalau dia di daerahnya masing-masing, ya punya kepercayaan masing-masing, ya silakan. Selagi tidak merugikan orang lain. Saya juga banyak belajar. Mulai saya di NTT, saya di Papua, kalau Sumatera jelas ya, memang daerah saya. Cuman ke Kalimantan saya belum gitu. Tapi pada prinsipnya, saya sedikit banyak sudah tahu. Karena adik-adik kami di Widya Mataram itu adalah rata-rata Indonesia mini. Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa dia mau ke tempat kita? Karena kita selalu ingin memberikan memotivasi. Nah, kita harus pahamlah, berkembangnya suatu daerah itu ada suatu gagasan, ada pemikiran, ada proses, ada tatanan, dan ada manajemen, ada organisasi, ada planning, ada target. Nah, jadi kita berikan saja kepada siapapun juga. Saya sebagai motivator dalam teknologi tepat guna sumber daya manusia, ya saya berikan yang pengalaman saya dulu. Nanti kalau saya cerita orang lain, Bapak sudah belum gitu? Belum, nah kan repot kita. Nah, ini di Rumah Wisata Edukasi ini Candi Abang ini, saya menginginkan jangka panjangnya tidak terlalu besar juga, tidak ada masalah tempatnya, tapi ilmunya yang harus kita perdalam. Banyak orang ternak lele, banyak orang ciptakan mobil, tapi kan punya kreasi, punya inisiatif, punya kreatif dia. Nah, itulah namanya sumber daya manusia. Kalau saya sangat senang melihat adik-adik ataupun siapapun juga maju dan berjuang untuk keberhasilannya. Dia bangga, ya wajar dia bangga karena dia berjuang. Jangan kita selalu melihat orang sebelah mata. Wah, dia tuh bodoh, dia tuh nggak ngerti. Jangan dulu. Dalam hal apa dulu? Satu hal kita bisa saja gitu. Coba kita berenang sama-sama adik-adik Papua ataupun Jelam atau anak-anak NTT. Lebih kuat dia mungkin. Kenapa? Mereka terbiasa.
Kita tidak. Artinya mesti ada situ perbedaan dan ada kelebihan. Nah, itu yang kita hargai. Jadi semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang bisa IT-nya bagus, ada yang canggih seperti ini, tapi komunikasi mungkin belum tentu dia. Bekerja sama satu sama lain belum tentu. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena kita hidup manusia ini saling berdampingan, saling menghargai satu sama lain. Contoh kita beternak burung, kita nggak sayang dengan dia, kita tidak kasih makan dengan baik, dia tidak akan menghasilkan sesuatu. Apalagi manusia, punya rasa, punya cipta, punya kerasa. Nah, disinilah boleh katakan kita harus saling menghargai, ya, saling memotivasi. Saya pun banyak belajar dari adik kita, dari semua orang. Itu. Kalau kita betul-betul mengambil suatu ilmu itu bukan untuk kita saja, kita harus berbagi. Kalau bisa itu kita jangan hanya meminta, kita memberi. Kalau bisa kita memberi, jangan sampai meminta. Bagaimana caranya? Nah, itu sesuai kemampuan masing-masing. Jadi di bidang masing-masing gitu ya. Jadi saya adanya ya saya bisa bermain bonsai, saya melukis, saya world record juara dunia main hula hoop. Paling tidak kita bisa berkata, saya seperti ini pengalaman kita. Nah, silakan adik ataupun mas ataupun mbak atau kak ya, itu ya, atau abang, silakan aja. Nah, jadi intinya bahwa kita ini memberikan suatu kekuatan baru. Banyak orang frustasi, apalagi zaman COVID seperti ini. Punya uang juga bingung juga mau untuk apa. Terus jualnya bagaimana? Nah, salah satunya kerjasama. Tidak semua kita bisa kerjakan, semua itu proses. Nah, proses kita itu adalah bahwa setiap orang itu mempunyai kekuatan. Mungkin ada dari kekuatan fisiknya, ada kekuatan mentalnya, ada kekuatan inovasinya, ada kreativitasnya. Nah, jadi dalam kita memberikan suatu gambaran ini bahwa marilah adik-adik siapapun juga, bapak-bapak yang pensiun gitu ya, banyak melihat, banyak mendengar, membaca gitu. Membaca tidak harus membaca begini, melihat situasi, peluang apa, kesempatan apa di masa COVID ini. Ya, kalau memang harus ada peraturan pemerintah, prokesnya ikuti. Ya, jadi diikutin aja. Memang itu sudah aturan gitu. Nah, sebab semua itu berdasarkan sekarang tuh undang-undang sudah berlaku, hukum sudah berlaku. Nah, tinggal kita maunya bagaimana. Nah, saran kita untuk semua orang, marilah kita berinovasi, berkreasi, produktif dengan sebatas kemampuan kita yang kita ada dulu. Nah, kalau kita melihat yang lain, mungkin bisa jadi kita lebih dari orang lain itu. Kita nggak apa namanya percaya diri saja. Suatu saat orang lebih dari kita, kita harus bersyukur. Kalau murid kita atau mahasiswa kita atau tetangga kita lebih. Nah, kenapa? Itulah namanya kita saling bekerja sama. Nah, jadi disinilah tujuannya dari untuk memotivasi itu. Seperti lukisan kita juga itu termasuk motivasi. Kita lukiskan perjalanan seseorang dengan satu dan lain saling jujur, saling membahas. Kita diskusi, apa solusinya? Solusinya. Nah, kalau kita menyalahkan, sederhana saja, wah itu nggak benar, tapi solusinya mana? Memecahkan problematikanya itu bagaimana? Kita mengemas itu menjadi lebih baik bagaimana? Jangan sampai kita terjebak dengan ego kita. Nah, kita berusaha, seperti saya berusaha berdamai pada diri saya sendiri. Jadi kalau kita sudah berdamai di dalam diri kita sendiri, kita biasa-biasa saja, tapi kita insya Allah di luar biasa. Dengan apa? Kemampuan kita masing-masing. Nah, disinilah nanti rumah wisata edukasi yang kami punya ini ada bermacam-macam, ada ternak burung, bonsai, ternak ikan, ternak cacing, ya. Terus kita memberikan motivasi juga di situ, dan kita juga memberikan bimbingan, ya. Nah, inilah harapan kita bahwa semua ini kita harus lakukan dengan lapang dada. Jangan suka marah-marah. Apa sedikit marah, apa dikit marah.
Marah itu membuat tensi tinggi, gelombang elektromagnetiknya itu panas, auranya keluar, menjadi tidak nyaman. Nah, kalau ada orang kesalahan ya kita bicara dengan baik-baik, kita berikan solusinya. Mungkin waktu itu lagi dia pusing, nggak ada uang, pusing, mungkin ada orang tuanya sakit. Kalau saya begitu lihat mahasiswa, kenapa dia nggak begini, kenapa dia tidak pernah masuk, kita tanyakan. Jangan kita langsung menuduh, kamu kenapa begini, bukan, tanyakan apa masalahnya, apa persoalannya, solusinya bagaimana. Itu yang kami bisa berikan untuk sementara. Lain waktu kita berbicara lagi tentang motivasi berdasarkan pengalaman kita dan kita melihat yang lain. Terima kasih, Dani Ramli. Jangan lupa channel Dani Ramli, Rumah Wisata Edukasi Candi Abang, Sunternorejo, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih.